Pada masa proklamasi kedua, ketegangan meningkat ketika pasukan sekutu datang dengan tujuan melucuti senjata Jepang, tetapi justru ingin mengembalikan kekuasaan Belanda. Rakyat Surabaya menolak keras dan dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Bung Tomo. Semangat juang rakyat melahirkan pertempuran 10 November tahun 1945 yang menjadi simbol keberanian dan perlawanan terhadap penjajahan, serta dikenang sebagai Hari Pahlawan. Pidato Bung Tomo adalah salah satu pidato paling bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rumah Sakit Simpang di Surabaya awalnya dibangun pada masa Belanda sebagai rumah sakit untuk tentara dan pejabat kolonial. Saat pendudukan Jepang, bangunan ini dijadikan rumah sakit militer Jepang. Kami juga menyaksikan secara langsung peninggalan senapan mesin yang masih aktif berfungsi sampai sekarang. Untuk memberitahukan kalau kita itu sudah negosiasi, mereka pimpinan kontak biro dan juga jenderal Malabibu konvoy dengan 8 mobil di Surabaya. Nah, waktu mereka datang ke gedung Internatio, arek-arek Surabaya itu kan masih nggak tahu kalau sebenarnya kita itu sudah negosiasi. Nah, mereka bisa dia secara tidak sengaja menyerang Jenderal Malabi dan Malabi meninggal di insiden. Kunjungan kami ke Museum 10 November mendukung Sustainable Development Goals khususnya pada beberapa poin yang paling relevan antara lain SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, SDG 11 tentang kota dan komunitas berkelanjutan, serta SDG 16 tentang perdamaian, keadilan, serta kelembagaan tangguh. Koleksi apa aja yang menjadi unggulan atau yang paling bersejarah di sini? Kalau untuk koleksi unggulan atau yang paling bersejarah, mungkin semuanya memang unggulan dan bersejarah. Tapi kalau yang paling menarik biasanya dari pidato Bung Tomo. Nah, kan situ kan yang paling ikonik, terus kita bisa ngedengerin pidato Bung Tomo pada saat itu. Lalu bisa dijelaskan makna dari monumen Tugu Pahlawan yang menjadi ikon di area museum ini? Ya, jadi pastinya monumen Tugu Pahlawan ini kan sangat ikonik. Nah, bentuknya itu seperti paku terbalik. Nah, waktu itu untuk paku terbalik ini itu memang ide dari Presiden Soekarno. Nah, alasannya kenapa? Saat itu Presiden Soekarno itu ingin para penjajah itu nggak datang kan ke Indonesia atau ke Surabaya ini. Oke, Kak. Iya. Oke. Boleh perkenalan dulu ya, Kak? Boleh. Perkenalkan. Nama aku Intan. Kalian? Nama aku Yesa. Kalian dari mana ya? Universitas Sunan Derajat. Kakaknya dari fakultas apa? Dari IPSIT. Kakaknya? Juga dari IPSIT. Bisa juga. Oke. Boleh kasih 1-2 pertanyaan ya, Pak? Oh iya, boleh. Yang pertama, bagaimana Museum 10 November berperan dalam menanamkan semangat bela negara sekaligus menumbuhkan nilai-nilai Pancasila kepada para pengunjung, khususnya pelajar? Kalau menurut aku sendiri nih, museum ini tuh kayak kayak mengumpulkan semua bukti sejarah. Jadi kayak sejarah tentang pahlawan, terus juga sejarah kayak perkembangan dari Indonesia yang sebelum merdeka kayak gitu. Terus juga dia ini meningkatkan semangat bela negara buat orang-orang yang datang ke museum ini, karena orang-orang kan pasti belum banyak yang tahu ya kayak sejarah Indonesia sebelum merdeka kayak apa. Jadi kita masuk ke museum, mereka kayak lebih mengenal sejarah Indonesia dari sebelum merdeka hingga penyusunan kemerdekaan itu sendiri. Ya. Jadi semua aku ikut. Oke. Pertanyaannya, bagaimana respon pengunjung terhadap pesan-pesan moral dan nilai kebangsaan yang disampaikan melalui pameran atau kegiatan edukatif di museum ini? Oke, jadi ini selfie dari pengunjung ya? Ya. Ini saya, jadi saya terhadap pesan-pesan moral yang ditampilkan pada museum monumen Tugu itu kayak kita sebagai generasi muda tuh harus melanjutkan perjuangan para pahlawan. Bagaimana kita lihat di monumen ini tuh kayak para pahlawan tuh sudah rela buat numpahin darah, segala macam udah berjuang buat kemerdekaan bangsa kita. Jadi kita sebagai generasi muda dan mas kita harus senantiasa meneruskan perjuangan dan jangan pantang menyerah. Boleh terakhir pesan-pesan dari pengunjung ini? Boleh.
Dari itu Oh. dulu. Ya. Dari sini Ya. ya. Pesan apa sih? Kesannya bagus banget ya karena ini kalau boleh bilang ini first time aku kesini ke museum ini. Jadi kayak pengalaman baru juga buat aku. Jadi mengesankan sih. Makanya Kalau dari aku kesannya tuh sangat amazed, bangga gitu ya. Terus kayak itu bagus banget dalamnya dan dibentuk sedemikian rupa dengan sempurna. Terus untuk kesannya mungkin selalu ditingkatin kayak perbaikannya supaya tidak luntur dan tidak ketinggalan zaman. makasih ya atas waktunya kak. iya. Ya. Makes it hard